Oke guys, selamat datang di Cleo 87 Official. Kali ini kami akan menceritakan tentang Kus Bini dari Alas Kemlagi, yaitu pencipta lagu Padamu Negeri yang telah berkiprah di negeri ini. Yang belum subscribe atau tombol loncengnya, segera tombol loncengnya. Mari kita lihat video dan ceritanya. Check it out. Tahun 1943, Raden Kus Bini bertemu dengan Soekarno. Pertemuan dua orang yang masa kecilnya pernah hidup di Mojokerto itu bukan tanpa tujuan. Soekarno yang saat itu dipercaya sebagai Ketua Pusat Tenaga Rakyat, Putra, oleh Jepang sengaja memanggil Kus Bini. Soekarno ingin Kus Bini menciptakan sebuah lagu bertema tentang kecintaan pada Indonesia. Soekarno ingin ada lagu Indonesia untuk mengurangi efek propaganda lewat lagu ciptaan Jepang. Tugas itu diselesaikan Kus Bini dengan menciptakan lagu Bagimu Negeri. Kus Bini pada masa Jepang memang sudah menyandang nama besar di dunia musik Indonesia. Karena nama besarnya tersebut dia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bagian Musik pada Keimin Bunkasideshi, Pusat Kebudayaan, yang didirikan Jepang pada tanggal 1 April 1943. Demikian pula ketika Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Putra tidak lupa mengajak Kus Bini beserta seniman lainnya untuk memperkuat lembaga tersebut. Dari sana pergaulan Kus Bini semakin luas, bukan hanya soal musik, dia pun bertambah rasa kebangsaannya. Sebagai bukti Kus Bini salah tokoh yang patut diperhitungkan pada masa penjajahan Jepang adalah namanya masuk dalam buku orang Indonesia yang terkemuka di Jawa. Buku terbitan Gun Seikan Bu itu terbit pada tahun 1943. Raden Kus Bini lahir di Kemlagi pada 1 Januari 1909. Dia anak Raden Kusnio, seorang mantri kehutanan, Hoofdiener Boswisen, dan ibunya bernama Musinah. Sebagai anak pegawai kehutanan maka Kus Bini terbiasa hidup berpindah tempat di daerah yang boleh dibilang kawasan pinggiran. Maka Kus Bini pun banyak bergaul dengan anak-anak desa tepi hutan yang hidup dalam kesengsaraan zaman penjajahan. Di sebelah utara perempatan desa Kemlagi memang ada lokasi Kementerian Kehutanan yang menjadi bagian dari Pemangku Kehutanan Mojokerto. Kemungkinan besar di tempat yang sekarang digunakan sebagai tempat pembibitan tanaman itulah Kus Bini kecil lahir dan menghabiskan waktu bermainnya. Hidup di Kemlagi memang tidak lama karena harus mengikuti orang tuanya pindah tugas sebagai mantri kehutanan. Pendidikannya diawali dengan belajar di HIS Jombang. Masuk ke HIS sudah menunjukkan kelas sosial keluarga Kus Bini sebagai bagian dari strata priayi. Setelah itu dia melanjutkan ke Mulo dan kemudian mengambil kursus ilmu dagang di Senerpont Dornis di Surabaya hingga selesai pada tahun 1926. Namun setelah selesai justru keterampilan tersebut tidak digunakannya. Sempat sebentar bekerja di toko Lindet Teves Surabaya namun Kus Bini lebih memilih menjadi musisi. Sejak kecil memang gandrung dengan alat musik. Dia belajar secara otodidak dengan bimbingan kakaknya, Kus Bandi. Setelah selesai sekolah Kus Bini segera menyusul kakaknya yang terlebih dulu merintis karir musik di Surabaya. Kus Bini bergabung dengan Orkes Keroncong Jong Indis C. Strikanto Orkest, Jisto, di mana Kus Bandi juga ada di dalamnya. Sang kakak memang menjadi panutan Kus Bini dalam memulai karirnya. Karena minatnya pada musik itu dia ingin menambah ilmu dengan masuk pada Algemene Musikler Apollo, Sekolah Musik Apollo, di Malang tahun 1927. Tawaran menjadi pemain musik dan penyanyi datang dari Radio Nirom. Dia juga dipercaya memimpin studio orkes Surabaya, SOS, merangkap sebagai penyanyi bersama S. Abdullah, Miss Neti dan Sulami. Selain itu, Kus Bini juga merangkap pembantu penyiar pada Radio Cirvo, Cines Inheems Radio Luistra Ars Verniging Oos Java, dan bekerja juga sebagai penggubah lagu di pabrik piringan hitam HO Osan HOO. Karir musiknya menanjak dan kian diperhitungkan. Kus Bini kemudian diajak oleh Fred Young untuk bergabung pada Majestic Film Company yang berpusat di Malang.
Dia diminta untuk membuat ilustrasi musik pada film yang diproduseri oleh Fred Young. Karena kegiatan film lebih banyak di Batavia maka Kusbini pun pindah ke sana. Di dunia film itulah kemampuan Kusbini semakin terasa. Bukan hanya ilustrasi musik, dia juga menciptakan lagu film atau soundtrack pada film musikal Jantung Hati. Ada 11 lagu gubahan Kusbini dinyanyikan dalam sepanjang film yang diputar untuk pertama kalinya pada tahun 1941. Film berbiaya tinggi untuk ukuran saat itu disokong pembuatannya oleh pemilik pabrik gula Candi Sidoarjo. Kusbini juga mendapat kesempatan beradu peran dengan bintang film pribumi pada beberapa film produksi Majestic Film. Lagu Bagimu Negeri memang lagu Kusbini yang paling dikenal. Lagu pendek pesanan Soekarno itu sudah menjadi persoalan sejak awalnya. Jepang mencurigai lagu Kusbini itu sebagai lagu yang memprovokasi kaum pribumi untuk merdeka. Untung tuduhan itu bisa dijawab dengan alasan semua orang harus mengabdi pada negeri, seperti orang Jepang juga. Demikian pula setelah Indonesia merdeka, Kusbini sempat dituduh memplagiasi lagu itu oleh Joseph Muljo Semedi. Namun gugatan itu tidak diteruskan setelah Kusbini menjawab tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Semedi. Tentu jawaban yang cukup kuat karena tidak mungkin mencontek jika tidak tahu dan lagu Semedi juga tidak pernah dipublikasi. Saat persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno mengajak Kusbini menjadi anggota panitia lagu kebangsaan. Panitia yang diketuai Soekarno itu juga beranggotakan beberapa musisi lainnya. Dari panitia itulah muncul komposisi Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu yang agak beda ketukan biramanya dengan aransemen aslinya. Kusbini menghabiskan masa hidupnya di Yogyakarta. Dia tetap berkiprah di dunia musik yang dicintainya. Konsistensinya di dunia musik keroncong membuat dirinya mendapatkan gelar buaya keroncong. Kusbini meninggal pada tahun 1991 dan untuk menghormatinya maka jalan di depan rumahnya diganti menjadi Jalan Kusbini.